Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi an'ama alaina ni'aman katsira la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi wa'adal jannata liman ittaqa wan nara liman asa wa tagha. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi jazaa ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa sadaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah para jamaah rahimakumullah, di pagi hari ini selepas kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita bisa bersama-sama di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kebersamaan ini bisa terulang kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, kita berada di bulan yang mulia yang termasuk kepada bulan-bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini ada peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang istimewa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini tentunya adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu, peristiwa yang terjadi di masa yang lampau. Nah, kenapa kita menceritakan kembali peristiwa di masa yang lampau? Karena peristiwa di masa yang lalu itu boleh kita ungkap kembali untuk dijadikan sebagai ibrah, untuk dijadikan sebagai pelajaran. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, maka di dalam Al-Quran kita bisa melihat di dalam Quran surah Al-Isra yang namanya juga Isra, atau Quran surah Bani Israil, atau kita juga bisa melihat tentang bagaimana mi'rajnya Nabi di dalam Quran surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu artinya adalah tangga-tangga, atau di dalam Quran surah An-Najm, ya, artinya adalah bintang. Nah, di dalam 3 surah ini di dalam Al-Quran itu bercerita tentang peristiwa yang terkait dengan Isra dan Mi'raj. Maka untuk mengetahui peristiwa Isra Mi'raj ini,
mari kita mentelaah, memahami Quran surah Al-Isra ayat yang pertama yang bercerita langsung terkait peristiwa Isra-nya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan perkataan subhanalladzi. Ini sungguh kata-kata yang luar biasa. Kalau di dalam bahasa Arab ini disebutnya kata-kata yang ijaz. Ijaz itu apa? Ringkas padat. Jadi kata-katanya ringkas tetapi maknanya padat. Maknanya begitu luar biasa. Nah, ketika Allah bercerita di dalam Al-Quran, para jamaah rahimakumullah, tentang peristiwa yang hebat, peristiwa yang luar biasa, karena di dalam Al-Quran banyak cerita-cerita yang luar biasa untuk kita jadikan pelajaran. Allah bercerita tentang peristiwa bagaimana tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Allah bercerita tentang peristiwa kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh. Ya, Allah bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang hebat yang lainnya. Tetapi ketika Allah menceritakan peristiwa yang hebat itu, Allah tidak memulai firman-Nya, perkataannya dengan kata-kata subhanalladzi, dengan kata-kata subhanalladzi. Nah, ketika bercerita tentang Isra dan Mi'raj, Allah mengawali firman-Nya dengan kata-kata subhanalladzi. Dan subhanalladzi ini asal katanya adalah subhanallahilladzi. Jadi kata-kata Allahnya dibuang. Jadi subhanalladzi. Asalnya subhanallahilladzi. Ini berarti Allah menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan kata-kata subhanallah. Kata-kata subhanallah ini adalah maknanya tanzihullahi ta'ala min kulli su wa wasfuhu bil bara'ah min kulli naqsin ala tariqil mubalaghah. Jadi kata subhanalladzi ini adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa maha sucinya Allah, maha bersihnya Allah dari segala keburukan dan dari segala kekurangan. Artinya Allah mempertaruhkan kesuciannya, Allah mempertaruhkan ke maha bersihannya Allah Subhanahu wa taala untuk menjamin peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah mengawali untuk menceritakan peristiwa Isra ini dengan kata-kata subhanalladzi. Nah, kata-kata subhanalladzi ini menunjukkan makna ta'ajjub. Jadi makna ta'ajjub itu apa? Makna ta'ajjub itu makna kekaguman, ya, kekaguman. Ini menunjukkan juga bahwa ya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang merupakan sesuatu yang harus kita kagumi. Maka di dalam kehidupan para jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, maka kita mengatakan apa? Subhanallah. Ya,
Subhanallah. Melihat sesuatu pemandangan yang indah, luar biasa indahnya, maka kita mengatakan subhanallah. Nah, ini diambil dari firman Allah, subhanalladzi ma khalaqta hadza batila. Jadi subhanalladzi, maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu batila, tidak sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, Engkau tidak menciptakan bumi ini dengan sia-sia. Engkau tidak menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Maka kalau ada kekaguman, maka kita mengucapkan ya subhanallah. Kadang kita mengucapkan apa tuh? Masya Allah, subhanallah, masya Allah. Sebetulnya yang tepat itu adalah kata-kata ya subhanallah, ya subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini juga menunjukkan kata-kata subhanalladzi ini menunjukkan bahwa di dalam ajaran kita itu ada ibadah itu yang modalnya itu ringan, pelaksanaannya ringan. Ada ibadah itu yang modalnya berat, pelaksanaannya berat. Ada ibadah itu yang modalnya ringan tapi pelaksanaannya berat. Ada ibadah yang modalnya berat, pelaksanaannya berat. Ibadah apa itu, Bapak? Ibadah apa? Ibadah haji diantaranya. Ibadah haji itu modalnya berat. Untuk sekarang ibadah haji itu modalnya berapa tuh? Sekitar berapa? 35 sampai 40 jutaan ya. Iya. 45 tuh, ada yang 45 tuh. Jadi sekarang itu bagaikan biaya untuk melaksanakan ibadah haji ya. Karena banyak biaya yang selain umroh itu ya. Banyak biaya yang selain umroh, ada karantina dan sebagainya. Tetapi ya kalau sudah panggilan Allah, pasti Allah akan mempermudah. Nah, makanya kita harus senantiasa memohon kepada Allah. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan itu sama dengan kata Rasul berhaji bersamaku. Ini luar biasa. Maka kita harus mohon kepada Allah, ya Allah, Ramadan ini saya mau umroh ya Allah. Ya Allah, Ramadan ini saya i'tikafnya ingin di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pernah tuh Bapak berdoa begitu tuh? Nah, kalau belum pernah maka sekarang berdoa terus-terusan sebelum bulan Ramadan, berdoa kepada Allah. Ya kalau tidak Ramadan sekarang, mungkin Allah memberikan kesempatan Ramadan yang akan datang. Jadi ini berat modalnya, pelaksanaan juga berat. Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang memerlukan kekuatan fisik. Kalau fisiknya lemah, kalau fisiknya tidak kuat, ya, fisiknya sakit, maka tidak akan bisa sempurna melaksanakan ibadah haji. Ada ibadah itu yang modalnya ringan, tapi pelaksanaannya berat. Ibadah apa itu? Ibadah puasa. Puasa itu modalnya apa? Modalnya cukup niat. Kita sahurnya banyak, tetapi tidak niat, maka puasanya tidak sah. Jadi bukan sahur modalnya, ya. Modalnya itu adalah niat. Maka kalau kita niat berpuasa, maka ya jadilah puasa kita. Tapi pelaksananya berat. Banyak orang yang tidak kuat, banyak orang yang ya lesu, ya, banyak orang yang tidak mampu. Ada ibadah itu yang modalnya ringan, pelaksanaannya ringan, yaitu diisyarohkan di dalam ayat ini dengan kata-kata subhanalladzi, yaitu apa? Zikir. Zikir ini modalnya ringan, ya, pelaksanaannya ringan. Zikir ini tidak bersuci juga, tidak punya wudu, maka sah kita berzikir. Dzikir itu bisa dilaksanakan di mana saja. Di kamar mandi bisa berzikir? Bisa, tapi jangan diucapkan. Karena dzikir itu bisa dzikir di dalam hati. Jadi dzikir itu bisa perbuatan hati, bisa perbuatan lisan. Zikir di dalam hati itu salah satunya kalau
Dulu itu Imam Syafi'i itu diceritakan kalau lagi berbicara seperti ini maka hatinya berzikir. Nah kita bisa tidak? Lagi ngobrol hatinya subhanallah, lagi ngobrol hatinya astagfirullah. Nah ini harus dilatih nih. Astagfirullah. Lagi ngerjain hatinya berzikir. Nah, jadi zikir itu bisa di mana saja. Di jalan lagi naik mobil kita bisa berzikir, lagi naik motor bisa berzikir, ya. Lagi naik sepeda, nah bersepeda sambil berzikir itu luar biasa tuh. Sepeda berapa kilo? 50 kilometer kita berzikir tuh luar biasa. Astagfirullah, astagfirullah begitu. Jadi bisa ya dilaksanakan dimanapun. Nah ini menunjukkan bahwa tadi ibadah itu ada ibadah yang modalnya ringan dan pelaksanaannya ringan, yaitu berzikir. Ada yang disebut dengan tasbih, kalau subhanallah, kalau alhamdulillah disebutnya apa? Tahmid. Kalau Allahu Akbar disebutnya takbir. Kalau la haula wala quwata disebutnya apa tuh? Hauqalah. Kalau la ilaha illallah disebutnya adalah tahlil. Kalimat tahlil, kalimat yang menunjukkan maha esanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti para jamaah rahimakumullah, dengan Allah mengatakan kata-kata subhanallazi, ini adalah ya jaminan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar terjadi. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan hanya cerita belaka, bukan hanya cerita di masa lalu, tetapi itu benar-benar terjadi, benar-benar dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggunakan kata-kata asra. Asra ini asalnya dari kata saro yasiru, yasaro yasiru sayron. Jadi kalau kita berjalan dengan sendirinya namanya saro yasiru. Tapi kalau kita diperjalankan namanya asro. Maka di dalam ayat ini kenapa Allah menggunakan kata-kata asro? Berwajan af'ala, berpola af'ala yuf'ilu, ya, if'alan kalau dalam bahasa Arab. Kenapa menggunakan pola af'ala yuf'ilu? Ini menunjukkan kalau ada kata-kata menunjukkan apa? Kalau ada kata-kata menggunakan wajan af'ala, ini menunjukkan bahwa kata-kata itu adalah kalimat atau kata kerja pasif, ya. Kata kerja pasif, bukan kata kerja aktif. Kata-kata pasif itu kalau dalam bahasa Arab disebutnya adalah fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang aktif itu adalah Allah. Nabi Muhammad itu adalah pasif. Jadi Nabi Muhammad itu diperjalankan. Jadi asra bi abdi asra, yang Allah itu memperjalankan bi abdihi terhadap hambanya. Jadi Isra Mi'raj ini adalah Allah yang memperjalankan. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bukan maunya Nabi Muhammad, tetapi ini adalah maunya Allah. Ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj segala sesuatunya dipersiapkan oleh Allah. Kan Isra Mi'raj itu terjadi ketika Nabi Muhammad itu menurut sebagian riwayat sedang ada di Hijr Ismail. Jadi sedang ada di Hijr Ismail, habis melaksanakan sholat. Makanya kenapa sholat yang salah satu sholat sunnah yang utama itu ketika ada di Masjidil Haram adalah di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang melingkar gitu tuh. Di Hijr Ismail, di dalam Hijr Ismail. Makanya orang suka berebut tuh untuk sholat di dalam. Sholat di dalam, terus doa yang diijabah juga adalah di sekitar itu, di sekitar Hijr Ismail. Nah Nabi ketika sedang berada di Hijr Ismail, diceritakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu, Nabi itu dalam keadaan
sadar, bangun, dan tidur. Jadi sadar dan tidak sadar. Akhirnya datang malaikat Jibril membawa kendaraan untuk Isra yang namanya apa? Buraq. Jadi buraq ini adalah kendaraan yang disiapkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didatangkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan atau untuk memperjalankan Isra-nya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menggunakan buraq. Jadi buraq ini adalah kendaraan yang kecepatannya itu luar biasa. Sejauh mata memandang. Maksud sejauh mata memandang itu bagaimana? Kalau kita melihat ke sana, maka buraq itu sudah sampai ke sana. Jadi pandangan kita itu ujungnya kemana? Sudah sampai lagi. Gak ada kendaraan secepat itu. Jadi kendaraan ya cepat kilat. Ya. Di dunia apa kendaraan yang paling cepat? Apa dulu itu supersonik? Apa tuh? Kendaraan yang paling cepat. Nah, itu ya tidak akan bisa membandingi dengan yang namanya buraq. Maka peristiwa Isra ini adalah ya kehendaknya Allah. Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Maka peristiwa Isra itu jangan dilihat, jangan dipandang dengan logika intelektual manusia, karena tidak masuk akal. Makanya dulu kenapa yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal tidak mempercayai? Karena dia melihat peristiwa Isra Mi'raj itu dengan logikanya, atau tidak masuk akal. Masa Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya sepertiga malam. Kita itu kalau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa berbulan-bulan. Dikatakan kata orang Arab itu sekitarnya 3 bulan. Ini Nabi Muhammad bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi naik ke langit ke-7. Naik ke langit ke-7 dalam waktu sepertiga malam. Begitu. Mana mungkin itu terjadi? Kenapa tidak percaya? Karena tadi berpikirnya dengan logika. Beda dengan siapa? Dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu langsung mempercayai. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan logika, tetapi mengandalkan apa? Mengandalkan keimanan. Maka peristiwa Isra ini adalah peristiwa yang harus diyakini berdasarkan keimanan kita, berdasarkan keyakinan kita bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, kalau keimanan kita terhadap Allah bahwa Allah itu maha kuasa, keimanan kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu tidak pernah bohong, ya, tidak pernah bohong. Nabi itu senantiasa dalam kehidupannya itu kata-katanya jujur, ya, kata-katanya senantiasa benar. Nah, maka kalau didasarkan dengan keimanan, maka pasti kita akan percaya sebagaimana mempercayainya Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini mendapatkan gelar apa? As-Siddiq, mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq, begitu. Nah, ini menunjukkan kata-kata Asra itu berarti peristiwa Isra ini adalah peristiwa berdasarkan kehendaknya Allah, berdasarkan iradahnya Allah, berdasarkan atas maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dilihatnya dengan kacamata, dengan pandangan keimanan, bukan dengan pandangan logika. Karena ya Asra memperjalankan. Jadi kan kalau memperjalankan itu, kalau logika mudahnya, kalau kita ingin logikakan, seperti kita melakukan perjalanan dari Serang ke Jakarta. Berapa jam tuh Serang Jakarta? 2 jam lah, 2 jam mungkin ya, 2 jam. Berarti kalau kita berangkat jam 8, jam 10 itu, jam 10 sudah datang ke Jakarta. Kita melakukan aktivitas di Jakarta sejam misalnya, berarti jam 11 kita kembali lagi, jam 1 kita sudah berada di Serang.
Hanya ketika kita sampai di Serang, kita buka baju kita, kita gantungkan. Kemudian dari baju itu keluarlah semut. Kemudian semut itu mengatakan ke teman-temannya tuh, saya barusan melakukan perjalanan dari Serang ke Jakarta. Kamu berangkat jam berapa semut? Kata teman-temannya. Berangkat jam 8. Sekarang jam 1. Sudah datang lagi. Mana mungkin kamu itu bisa melakukan perjalanan begitu cepat. Kamu itu kan badannya kecil, langkahnya lambat. Yo, kalau ada semut jalan dari sini ke Jakarta, berapa lama tuh semut kan? Oh, itu berbulan-bulan atau bertahun-tahun mungkin ya balik lagi ke sini. Tapi semut bisa melakukan perjalanan cepat. Kenapa? Karena nempel tadi di baju kita. Nempel di baju kita, balik lagi. Nah, Isra itu kalau ya logika mudahnya seperti itu. Allah yang memperjalankan. Maka Allah menyiapkan tadi kendaraan yang begitu cepat, luar biasa. Maka tiada sesuatu yang tidak mungkin. Maka itu terjadi. Maka dalam bahasa ayat tentang Isra di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 ini, Allah mengatakan lailan. Jadi lailan itu ini adalah isim nakiroh. Jadi isim nakiroh itu adalah kata-kata yang di dalam Al-Quran yang tidak memakai alif lam. Jadi kalau memakai alif lam itu adalah ma'rifat. Kalau tidak memakai alif lam nakiroh. Nakiroh itu bermakna umum, ya, bermakna umum. Ma'rifat itu bermakna khusus. Nah, maka kalau ada kata-kata nakiroh diungkapkan di dalam Al-Quran, di samping mengandung makna umum, itu juga menunjukkan adalah lailan qalilan. Jadi malam yang sedikit, malam yang sebentar. Makanya para ulama mengatakan lailan itu adalah ya sepertiga malam. Jadi tidak sampai satu malam full, hanya sepertiga malam. Sehingga Nabi Muhammad sudah kembali lagi dalam sepertiga malam itu ke Makkah Al-Mukarramah, ke Masjidil Haram, ya. Jadi inilah ya luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Dan yang luar biasa lagi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah menggunakan kata-kata yang tidak langsung. Jadi kata-kata yang tidak langsung, bi abdihi. Jadi kenapa Allah tidak mengatakan subhanallazi asra bi Muhammadin? Karena yang diisrokan itu adalah Nabi Muhammad. Jadi kenapa Allah tidak langsung mengatakan subhanallazi asra bi Muhammadin? Begitu. Kenapa tidak menggunakan kata Muhammad tapi mengatakan dengan kata-kata abdihi? Begitu juga ketika Nabi Muhammad itu sudah sampai ke langit ketujuh, kemudian mau naik ke Sidratul Muntaha, mau naik ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan di langit ketujuh itu malaikat Jibril itu sampai ya kayak menggigil, kayak ketakutan. Karena kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, andaikan aku itu melangkah satu langkah lagi, maka nyaris badanku itu akan terbakar. Jadi malaikat Jibril tidak bisa tuh nembus ke Sidratul Muntaha, ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang bisa itu adalah Nabi Muhammad. Maka di dalam Quran surah An-Najm itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tsumma dana fatadalla. Kemudian Nabi Muhammad itu dana mendekat kepada Allah, fatadalla, dan lebih dekat lagi. Fakana qaba qausaini au adna. Maka kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah itu seperti dekat jaraknya itu seperti jarak 2 busur. Au adna, atau lebih dekat lagi daripada 2 busur. Nah, busurnya segede apa Allah alam bisawab. Jadi jaraknya ya seperti itu.
Begitu. Maka kata Allah, fa'auha ila abdihi ma'auha. Fa'auha, maka mewahyukan Allah ila abdihi, kepada hambanya, ma'auha, apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad menerima perintah apa? Perintah untuk sholat. Jadi Nabi Muhammad itu ketika bertemu dengan Allah bukan seperti kita begini, oh ini Allah itu ya, enggak gitu, enggak seperti itu. Tapi Nabi Muhammad itu apa? Kharra sujjadan. Nabi Muhammad itu ya tidak bisa memandang Allah, kharra sujjadan, Nabi Muhammad langsung sujud, begitu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ketika Isra Nabi dipanggil dengan kata-kata asra bi abdihi, ketika sudah naik ke atas juga bertemu dengan Allah dipanggil dengan bi abdihi, fa'auha ila abdihi. Nah, kenapa Allah memanggil Nabi dengan kata-kata abdun, ya abdihi. Abdun itu artinya apa? Hamba. Ini sebenarnya mengandung ya dua data dalam kata abdun itu. Yang pertama, sebenarnya Allah ingin menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang bukan hanya ruhnya Nabi saja, tetapi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ruh dan jasad Nabi itu Isra dan Mi'raj. Karena kata-kata abdun itu, seseorang itu dikatakan hamba kalau punya apa tuh? Ada ruh dan jasadnya, itu dikatakan hamba. Kalau tidak ada ruhnya, hanya jasad saja, itu namanya apa? Namanya mayit, itu meninggal dunia. Ruhnya gak ada, hanya jasad saja, itu namanya mayit, karena ruhnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ruh saja gak ada jasad, itu namanya apa? Namanya gentayangan itu. Ya, ada ruhnya saja tuh, ruhnya ya, ada ruhnya saja. Nah, itu yang bisa mengerti tentang alam ruh itu adalah orang-orang yang memang betul-betul sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dajjal itu nanti datang di akhir zaman itu. Ya, dulu Dajjal itu ketika di zaman Nabi pernah menguji Nabi Muhammad SAW melalui kronik-kroniknya Dajjal, begitu. Kan Dajjal ini adalah hakikatnya anaknya iblis, ya, anaknya iblis yang dulu namanya Samiri itu. Dajjal itu dulunya dididiknya oleh malaikat Jibril. Dajjal itu, ya, diselamatkan oleh malaikat Jibril, tapi jadi pembangkang Dajjal itu. Nah, ketika di zaman Nabi itu pernah bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Maka Nabi tidak bisa menjawab. Nabi menunggu wahyu. Maka kata Allah, kullir ruh min amri rabbik. Katakan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Begitu. Jadi gak ada yang tahu tentang ruh. Maka yang akan bisa mengalahkan Dajjal itu adalah orang-orang yang tadi mengerti tentang ilmu ruh. Nah, kalau berbicara ilmu ruh ini berbicara tentang ya alam gaib, berbicara tentang ilmu tasawuf, ya, ilmu tasawuf. Nah, kenapa Allah menggunakan kata-kata bi abdi di sini? Tadi yang pertama ingin menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini betul-betul ruh dan jasadnya. Yang kedua, Allah ingin menyatakan bahwa di dunia ini yang benar-benar menjadi hamba Allah adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini adalah betul-betul hamba Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu telah berhasil sukses menjalankan ujian. Karena Nabi Muhammad itu sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kan ketika berada di Makkah, Nabi Muhammad itu ketika mau sholat ada yang meludahi, ketika sholat ada yang melempar dengan kotoran, begitu tuh, ya. Nabi Muhammad itu dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan mau dibunuh. Nabi Muhammad itu dulu pernah disekap, diboikot. Kalau sekarang ya dikarantina,
dikarantina, dikurung di suatu lembah, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sampai para sahabat itu ketika dikurung di lembah Bani Sakifah itu hanya makan daun-daunan, bahkan makan bangkai, begitu. Ibu, dulu Nabi Muhammad mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Kita itu sekarang walaupun sulit masih bisa makan. Alhamdulillah. Minyak mahal masih bisa makan gorengan, masih bisa tuh makan bakwan, ya. Kita itu ya alhamdulillah. Kalau dulu itu Nabi Muhammad sulit. Makanya ketika Nabi Muhammad itu berhasil diuji, begitu juga ketika dari Makkah itu kan hijrah ke Thaif. Di Thaif apa? Dilempari oleh orang-orang Thaif. Diusir oleh orang Thaif. Nabi itu sampai ya berdarah-darah. Di dalam sirah itu dikatakan andaikan sandal Nabi itu diperas, maka akan keluar darah dari sandal Nabi itu. Jadi ujiannya begitu luar biasa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar hamba Allah. Kenapa? Karena untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya harus siap diuji. Dan ketika diuji itu bukan hanya harus bersabar saja. Ketika diuji itu harus sukses. Begitu. Jadi ketika ada ujian menerpa kita, maka yang pertama kita bersabar, yang kedua kita harus sukses, berhasil dari ujian tersebut. Karena kan yang namanya kesulitan, yang namanya musibah itu para jamaah rahimakumullah, kalau menimpa orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, itu namanya ujian. Tapi kalau menimpa orang-orang yang setengah-setengah bagaimana? Dia rajin sholat, tetapi juga rajin bermaksiat. Rajin tuh ke masjid, tapi keluar dari masjid dia bermaksiat. Nah ini orang-orang yang bikin malaikat bingung ya. Ya dia rajin sholat malam, tetapi rajin maksiat. Dia rajin ke masjid, tapi korupsi. Dia rajin ke masjid, tapi melakukan transaksi-transaksi ribawi, transaksi-transaksi yang tidak halal. Rajin tuh sholatnya. Nah ini kalau orangnya seperti itu, maka adanya musibah, adanya kesulitan itu bagi orang seperti itu merupakan apa? Merupakan introspeksi. Dia harus berintrospeksi. Kenapa saya diuji? Kenapa musibah menimpa saya? Kenapa kesulitan menimpa saya? Jangan-jangan memang saya itu melakukan kemaksiatan. Kalau bagi orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa bermaksiat, maka kesulitan musibah itu adalah persekot, itu adalah DP siksa Allah. Jadi kasih DP itu azab dari Allah. DP-nya dulu, nanti siksaan secara sempurnanya di mana tuh? Di akhirat, begitu. Kata para ulama seperti itu. Sehingga, nah kalau kita diuji, maka kalau kita ingin dikatakan hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba Allah, berarti kita harus siap menerima ujian itu. Kita harus bersabar, kita harus berhasil dari ujian tersebut, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan kita itu mengaku hamba Allah, tapi ternyata perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya. Mengaku hamba Allah, ternyata masih menjadi hamba dunia, masih menjadi budak pangkat dan jabatan. Ternyata kita tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kata-kata ya bi abdihi, ya. Kata-kata bi abdihi. Berapa menit lagi? Karena kalau cerita Isra dan Mi'raj yang panjang, ya. Panjang. Tidak selesai setengah jam, ya. Iya. Terakhir ya, sedikit lagi. Jadi tadi ada kata-kata asra bi abdihi. Nah berarti ya Allah itu mengisrokan yang betul-betul hambanya, itu Nabi Muhammad SAW lailan. Nah lailan itu tadi maknanya adalah separuh malam, sepertiga malam maknanya. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Kenapa Allah tidak langsung saja? Nabi itu diperjalankan, di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke
Langsung tuh ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam riwayat-riwayat itu bahwa Makkah Ka'bah ini lurus dengan Sidratul Muntaha, lurus dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah tidak langsung memperjalankan Nabi itu dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, tapi ke Masjidil Aqsa dulu? Ini sebenarnya ingin mengisyaratkan Allah itu kepada kita bahwa di samping masjid yang mulia Masjidil Haram itu ada masjid yang mulia lagi, yaitu Masjidil Aqsa. Makanya dikatakan di dalam ayat ini allazi barokna haula, yang Masjid Aqsa itu barokna haula. Kalau kita lihat di dalam tafsirnya, barokna haula itu maksudnya apa? Jadi di Masjidil Aqsa itu adalah yang diberkahi, yang tumbuh segala macam tumbuhan. Atau barokna haula itu kata ahli tafsir karena Masjidil Aqsa ini, Palestina ini adalah tempat kelahirannya para nabi. Begitu. Maka ketika Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, jadi Aqsa itu apa artinya? Aqsa itu yang paling jauh. Karena dari Masjidil Haram, Masjid Aqsa itu jauh begitu. Nah, ada masjid yang mulia, Masjidil Aqsa. Maka kata Nabi itu la tasuddur rihal illa bi salasati masajid. Kita tidak boleh melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram wa Masjidil Hadza, kata Nabi, Masjidil Haram wa Masjidil Hadza. Masjidil Hadza itu apa? Masjid Nabawi, masjid ini nih. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan yang utama bagi kita itu dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nah, kita harus sempat nanti ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika Nabi sampai ke Masjidil Aqsa itu, maka Nabi menjadi imam para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi para nabi dan rasul yang sudah meninggal dunia itu, kalau kita lihat di dalam riwayat Imam Bukhari itu dikembalikan ruhnya oleh Allah. Jadi dihidupkan kembali untuk menjadi ya makmumnya baginda Nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, adalah pimpinannya para nabi dan para utusan. Bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi bagi seluruh umat. Nabi bagi seluruh umat. Bahkan ketika sampai ke Masjidil Aqsa itu, Nabi ditawari 2 minuman oleh malaikat Jibril. Ditawari yang pertama minuman gelas yang berisikan susu, yang kedua berisikan khamr. Maka disuruh pilih, mau minum mana wahai Muhammad? Mau susu, mau khamr. Khamr waktu itu belum diharamkan. Maka Nabi Muhammad memilih susu. Ketika Nabi Muhammad memilih susu, maka malaikat Jibril mengatakan, hudita ala fitratin wa hudiyat ummatuk. Engkau telah tertunjuk kepada fitrah wahai Muhammad, dan begitu juga umatmu. Artinya bahwa malaikat Jibril ingin mengatakan bahwa engkau itu dulu di Makkah menyampaikan Islam, berdakwah menyampaikan Islam, mengajak orang lain untuk masuk Islam, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sesuai dengan fitrah. Islam itu sudah sesuai dengan fitrah. Jadi kamu jangan bersedih. Sehingga kan Isra dan Mi'raj ini sebenarnya ini adalah untuk menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kesana kesini sudah mentok, dikejar oleh kafir Quraisy, diusir oleh orang Taif, sudah mentok, gak ada jalan lagi. Maka kata Nabi ketika sudah mentok itu, Nabi berdoa kepada Allah, ila man takilluni, kepada siapa engkau akan membawaku ya Allah? Dibawa ke musuh silahkan, dibawa ke orang dekat silahkan, dibawa ke orang jauh silahkan, asal engkau tidak murka kepadaku ya Allah, gitu kata Nabi Muhammad dalam doanya. Ini sudah mepet. Maka oleh Allah diberikan kabar gembira mulai Isra dan Mi'raj itu, bahwa Islam yang engkau bawa itu sesuai dengan fitrah. Ini artinya apa? Kalau kita hidup tidak sesuai dengan Islam, berarti itu tidak sesuai dengan fitrah. Maka kalau orang dalam kehidupannya bertentangan dengan Islam, pasti tidak tenang. Orang bermaksiat itu salah satu tandanya kata Nabi, dia tidak tenang. Maka orang yang bermaksiat itu biasanya ngumpet. Pemuda pacaran ngumpet tuh karena tidak tenang, ya. Bapak-bapak kalau di dalam HP-nya ada sesuatu tuh, takut diketahui istrinya, nah HP-nya diumpetin gitu. Ketinggalan di rumah balik lagi gitu. Bermaksiat itu biasanya begitu karakternya gitu. Ya, karena tidak sesuai dengan fitrah. Jadi maksiat itu tidak sesuai dengan fitrah. Yang sesuai dengan fitrah, yang menenangkan kita, membuat kita nyaman ketika kita sesuai dengan Islam.
kehidupan rumah tangga kita sesuai dengan Islam, kehidupan bertetangga, kehidupan bernegara kita sesuai dengan Islam, maka itulah yang akan membuat nyaman, membuat tenang. Sekarang ada ya kata-kata tentang azan kan tidak membuat tenang tuh, karena tidak sesuai dengan fitrah gitu. Jadi akhirnya ramai itu. Ya harusnya Menteri Agama itu bisa menyamankan, menenangkan, ini malah bikin ribut itu. Nah, ini terjadi di negeri kita karena ya itu bertentangan dengan Islam. Jadi inilah peristiwa yang ya sungguh luar biasa. Dan kenapa Nabi Muhammad itu dibawa ke Masjidil Aqsa? Ini ingin menunjukkan bahwa mulianya Masjidil Aqsa. Karena di Masjidil Aqsa itu ada sesuatu yang ya luar biasa, sesuatu yang hebat, yang mana sekarang Masjidil Aqsa ini sudah tidak dikuasai lagi oleh orang Islam. Sekarang ada dalam kekuasaan Yahudi. Ya. Terakhir, apa tujuan Isra ini? Isra dan Mi'raj ini apa tujuannya? Tujuannya kalau kita lihat di dalam ayat ini, linuriyahu min ayatina. Jadi Nabi Muhammad itu ingin diperlihatkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ada buruk nanti naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, bertemu dengan para nabi. Mulai dari Nabi Adam di langit 1 sampai di langit 7 dengan Nabi Ibrahim. Bertemu tuh semuanya dengan para nabi yang tadi jadi makmumnya. Kemudian setelah Nabi itu mau pulang itu tidak langsung ke Makkah, ke Masjidil Aqsa kembali, kemudian ke Makkah. Nah, Nabi diperlihatkan tentang apa yang terjadi di surga dan di neraka. Ingin diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini menunjukkan apa? Kalau orang itu hatinya sedang kesulitan, hatinya sedang kesusahan, maka untuk menenangkan hatinya agar imannya kuat, agar imannya itu tidak luntur, maka harus melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau kita itu lagi galau tuh, keimanan itu lagi, aduh bagaimana ini? Nah, maka banyaklah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak tuh Nabi melihat ini, melihat itu. Ini kalau diceritakan tadi sebagaimana disampaikan ya panjang ya. Salah satunya ya Nabi melihat ada orang yang dia itu nanam sesuatu, kemudian tanaman itu jadi seketika, berbuah seketika, dipanen seketika. Ketika dipanen tumbuh lagi buahnya. Nah, itu adalah tanda apa wahai Jibril? Itu tamsil dari apa wahai Jibril? Maka kata malaikat Jibril, itu adalah umatmu yang sering dia itu bersedekah, yang sering berinfak. Bersedekah itu secara kasat mata hartanya berkurang, padahal sebenarnya itu akan ya tadi menambah kebaikan. Bagaikan orang yang panen, maka terus panen, panennya berhasil begitu. Nah, banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga di akhir ayat ini Allah mengatakan innahu was-sami'ul basir, bahwa Allah lah yang maha melihat, Allah lah yang maha mendengar. Nah, kalau peristiwa Mi'rajnya itu di dalam surah Al-Ma'arij. Jadi Mi'raj itu naik ke atas, ya, naik ke atas ke langit ke-7. Bagaimana naiknya? Naiknya itu sebetulnya kalau kita lihat di dalam Quran surah Al-Ma'arij itu ada firman Allah yang menyatakan ta'rujul malaikatu waruh fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Jadi para malaikat dengan ruh itu siapa? Malaikat Jibril suka naik ke langit. Dalam satu hari itu ukurannya berapa? 50.000 tahun. Jadi kalau ditahunkan itu, kalau menurut ahli astronomi itu tahunnya tahun cahaya gitu katanya. Kecepatan tahun cahaya, silakan nanti tinggal digali saja. Nah, itu jaraknya begitu. Ya, ada ta'rujul malaikat suka lulu lalang, naik dari bumi ke langit, turun dari langit ke bumi. Jadi ada yang namanya seperti namanya tangga, cuma tangganya nggak kelihatan sama kita. Nah, kalau kita ingin tahu itu seperti orang yang ketika sakaratul maut, Pak. Kalau orang sakaratul maut itu ketika kan dingin dari kaki dulu nih, dari kaki dingin terus dingin, lama-lamanya di sini di dada. Di dada ini saat melepas ruh, saat sakit-sakitnya. Maka ada orang yang sampai guling ke sini, ke kiri, ke kanan karena saking sakitnya. Ada orang yang keluar itu bukan hanya air mata, tetapi kotoran mata keluar semuanya, begitu.
Ketika saya menyaksikan orang yang sakaratul maut itu, ini kotoran-kotoran itu keluar. Ya saking sakitnya. Setelah itu baru diambil ruhnya oleh malaikat Jibril, maka orang itu akan melihat ruh itu dibawa kemana. Oh ternyata ruh itu dibawa ke atas. Maka biasanya orang yang meninggal dunia itu matanya melihat ke atas tuh. Yang belum sempat ternutup sendiri, maka gini. Boloto ini meninggal dunia menakutkan karena bukan sebetulnya habis melihat ruh tapi belum sempat nutup, maka sunnah ditutup dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, begitu. Nah itulah mi'raj. Jadi mi'raj itu ya naik begitu. Itu mungkin para jamaah rahimakumullah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada pelajaran terkait dengan Isra dan Mi'raj ini yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum diakhiri, kalau ada yang ingin disampaikan dipersilahkan.